Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mbak Beka. Salam sayur Indonesia. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita kisah nyata seorang pedagang sayur yang sudah sukses, kemudian karyawannya banyak, kemudian pelanggannya pun juga sudah banyak, tapi karena sebuah kecerobohan akhirnya usahanya hancur. Jadi sekarang sudah tidak jualan sayur lagi. Bagaimana ceritanya? Simak terus videonya. Panggil saja namanya Udin. Ini nama samaran ya. Pak Udin ini bertinggal di sebuah desa yang lumayan jauh dari perkotaan. Kemudian akses untuk menuju desanya ini harus melewati hutan yang lumayan jauh, sekitar 5 kiloan dari kota. Di sini Pak Agus salah satu penduduk lokal yang berjualan di pasar di desa itu. Kan dia hidup di sebuah desa, kita namakan saja pasarnya Pasar Gede. Pak Udin jualan di Pasar Gede, termasuk salah satu pedagang yang dagangannya itu lengkap, kemudian pelanggannya pun juga banyak, karena Pak Udin hanya satu-satunya orang lokal yang sudah belanja di pasar induk. Jadi teman-teman pedagang sayur yang lain itu belum tahu pasar induk, sedangkan Pak Udin sudah belanja di pasar induk. Jadi dia mendapatkan harga itu jauh lebih murah, dagangan lebih lengkap. Terus awal-awal Pak Udin ya jualan seperti biasa hanya di pasar, karena dagangannya banyak dan lengkap. Akhirnya pedagang-pedagang lokal yang hanya mengandalkan hasil pertanian, kalau nggak gitu nanam sendiri, itu mengambil dagangan di Pak Udin. Ya, jadi Pak Udin belanjanya banyak, kemudian bisa dijual lagi ke teman-temannya yang sesama pedagang sayur. Lambat laun pelanggan Pak Udin itu semakin banyak. Akhirnya Pak Udin mendapatkan beberapa pelanggan yang dia itu belanjanya grosir di Pak Udin. Jadi tidak eceran seperti biasa, tapi belanjanya itu grosir untuk dijual lagi ke pedagang sayur keliling. Jadi Pak Udin ini mempunyai salah satu pembeli yang dia itu melayani beberapa pedagang sayur keliling, yang mana orang ini kita namakan saja misal Siti ya. Siti belanja di Pak Udin untuk dijual lagi ke pedagang sayur keliling, karena dia mempunyai beberapa anak buah pedagang sayur keliling. Lambat laun semua berjalan secara progres. Semakin banyak pelanggannya Pak Udin, kemudian pelanggan Bu Siti itu juga semakin banyak. Kemudian suatu hari tiba-tiba Pak Udin tidak bisa belanja, kemudian jarang dagang, kadang masuk kadang enggak. Kan akhirnya si Siti ini bingung, karena Siti kan cuma mengandalkan Pak Udin untuk dagangannya, sedangkan para anak buahnya yang pedagang sayur keliling ini kan bingung kalau Pak Udin nggak jualan, secara otomatis Bu Siti nggak punya dagangan. Kemudian merembet ke para anak buah si Bu Siti ini tidak mempunyai dagangan dan akhirnya nggak jualan. Kenapa nggak pergi ke pasar subuh di kota? Karena jaraknya terlalu jauh. Karena Bu Siti ini tempat tinggalnya lebih jauh dari Pak Udin, lebih ke pelosok lagi, jadi akses ke kota itu jauh. Kemudian saking sudah mentoknya pikiran si Pak Udin karena suatu hal sering nggak jualan, si Pak Udin memberi informasi ke Bu Siti untuk belanja sendiri ke pasar induk. Nah, akhirnya Bu Siti dikasih tahu belanja pasar induknya lokasinya di sini, pedagang-pedagangnya ini. Akhirnya karena memang Pak Udin nggak punya dagangan apapun dan Bu Siti pun bingung mau kemana, akhirnya Bu Siti nekat ke pasar induk sendiri. Di sana dia belanja sesuai kebutuhan. 1 hari lancar, 2 hari lancar, kemudian untuk seterusnya Bu Siti sudah tidak mengambil dagangan lagi ke Pak Udin, dan
mereka berdua ini berjalan sendiri-sendiri. Pak Udin mengurusi pasarnya, dan si Bu Siti ini belanja sendiri ke induk untuk mengurusi anak buahnya. Berjalannya waktu, Pak Udin berjualan lagi dan terus berkembang, semakin rame. Akhirnya Pak Udin ini mempunyai anak buah juga, anak buah pedagang sayur keliling, sama dengan Bu Siti tadi, tapi cuma beda area ya, karena lokasi antara Bu Siti dan Pak Udin itu jauh. Terus berjalan, Pak Udin semakin berkembang usaha sayurnya. Dia akhirnya menyewa sebuah kios di jalur utama, jalur besar. Jadi di desa itu kan ada jalur hampir seperti jalur provinsi, itu besar. Sedangkan di rumah Pak Udin kan rumahnya masuk ya, jalannya itu cor jauh. Akhirnya Pak Udin nyewa kios yang saya kira mudah diakses. Awal mula jualan cuma jualan buah sama sisa sayur dari pasar. Kemudian hari kedua, hari ketiga semakin tambah ada pembeli, semakin rame. Kemudian setelah berjalan beberapa bulan, progresnya luar biasa. Pak Udin semakin rame dan dagangannya semakin lengkap. Anak buahnya pun juga bertambah hingga 7 pedagang sayur keliling. Jadi dia mempunyai anak buah pedagang keliling, kemudian di sisi lain dia masih berjualan di pasar. Jadi kalau malam dia belanja ke induk, dagangannya sebagian ditaruh untuk pedagang sayur keliling. Jadi dia sebelum ke pasar itu melayani pedagang sayur keliling itu subuh, sudah ditata, diracik. Nanti setelah selesai dia pergi ke pasar. Nah, untuk yang di kiosnya dia itu, dia sudah mempunyai karyawan. Jadi bisa jalan dua jalan lah. Ada yang di pasar, ada yang di kios. Terus berjalannya waktu semakin rame. Yang di kios itu omsetnya lebih besar daripada yang di pasar. Jadi Pak Udin lambat laun itu enggak jualan lagi di pasar, karena melayani yang di rumah saja itu sudah luar biasa. Kemudian sudah berjalan beberapa tahun, si Pak Udin kan sudah lama nggak ke pasar. Akhirnya kiosnya itu semakin ramai, para konsumen yang jauh-jauh itu semua menuju ke situ. Nah, di puncak-puncak kejayaannya Pak Udin kan uangnya sudah banyak, sayur pun sudah, andaikan dibiarkan sudah bisa berjalan. Akhirnya dia menambah usaha lain, jualan, kalau di sini rumput ya, rumput untuk sapi, rumput besar atau rumput kolonjono. Jadi selain buah, selain sayur, kadang juga ada ikan, terus ada juga rumput untuk ternak. Jadi usahanya itu luar biasa, karena dia itu kiosnya strategis dan kegigihannya yang luar biasa. Kesuksesannya pun melonjak drastis, hingga suatu saat si Bu Siti tadi yang langganan awalnya ke Pak Udin itu belanja untuk beberapa kali di induk yang dulu sering dibelanja Pak Udin, lokasinya kan sama. Suatu ketika si Bu Siti ini ditanya, "Loh, kamu rumahnya mana?" Kan orang baru. "Kamu rumahnya mana?" "Saya desa ini, di daerah sana." "Loh, oh berarti kamu kenal Pak Udin?" "Oh, Pak Udin kenal." Awal-awalnya ya cuma ditanya-tanya biasa seperti itu. Terus beberapa pedagang itu sering menanyakan, kok akhirnya Bu Siti ini curiga, kenapa mereka menanyakan si Pak Udin ini. Terus ternyata ada salah satu temannya Bu Siti itu kan juga belanja ke sana, beda desa, tapi ternyata si Pak Udin ini mempunyai tanggungan di pasar induk itu, pedagang di pasar induk. Ternyata itulah alasan kenapa Pak Udin waktu dulu sebelum pisah sama Bu Siti itu Pak Udin sempat nggak jualan lumayan lama. Ternyata itu penyebabnya.
Mulai dari situ terbongkarlah beberapa hal yang atau bisa dibilang keburukan Pak Udin lah ya. Yang pertama, ternyata Pak Udin itu mempunyai konsep yang salah ketika dia berdagang. Yang pertama, dia itu suka mengambil barang dagangan orang lain, maksudnya belanja, tapi bayarnya nanti. Kalau awal-awal mungkin dia cash, kemudian untuk beberapa waktu kemudian dibayar separuh, untuk yang paling ujung itu nggak dibayar sama sekali. Dan akhirnya karena beberapa pedagang menjadi korban seperti itu, untuk menghindari penagihan atau apa, si Pak Udin ini tidak lagi belanja ke pasar induk itu. Jadi kadang titip ke Bu Siti, tolong dibelanjakan, kalau nggak gitu menyuruh orang lain untuk belanja ke pasar induk. Kalau sudah mentok, ternyata si Pak Udin ini pindah pasar lagi ke beda kabupaten. Jadi kan dia tidak riwayat dia yang buruk itu tidak terdengar di pasar yang baru itu. Di pasar yang baru itu dia belanja seperti biasa, seperti di pasar induk yang beda kabupaten yang sebelumnya. Dia juga belanja seperti biasa, itu bayar. Kemudian yang kedua juga dia pakai sistem itu lagi, bayar separuh, dan yang paling ujung dia tidak membayar dagangan yang sudah dibayarnya, yang sudah dibawanya itu. Begitu terus hingga dia pindah ke beberapa kabupaten di pasar induk. Jadi dia sudah secara tidak langsung mencoreng nama baiknya sendiri di setiap pasar induk. Akhirnya karena dia sering melakukan hal itu, dia seperti terkunci, tidak bisa belanja dagang sayur lagi di area-area yang bisa mendapatkan harga murah. Di induk-induk luar kota kan, di kota kan dia nggak bisa karena sudah mempunyai riwayat buruk seperti itu. Dia hanya bisa mengandalkan teman-teman dari kota yang jualan di desa situ. Jadi dia hanya titip, tolong besok bawakan ini, tolong besok bawakan ini, tolong besok bawakan ini, seperti itu. Setelah itu karena hanya bisa dagangannya itu sedikit ya, nggak bisa sebanyak yang awal, padahal yang awal itu bisa satu pick up itu full, tapi karena memang riwayatnya buruk itu dia tidak bisa belanja banyak. Terus di akhir-akhir ini akhirnya dia hanya bisa belanja di pasar subuh terdekat. Jadi di desanya itu jarak sekitar setengah jam dari desa itu ada sebuah pasar subuh atau pasar untuk sayur keliling ya kalau subuh. Jadi dia hanya mengambil dari situ karena sebagian pedagang dari pasar induk kalau subuh itu pindah ke pasar itu, jadi sudah obralan lah. Di situ Pak Udin bisa belanja beberapa dagangan yang mudah untuk dikasih lagi ke pedagang sayur keliling. Jadi lebih mudah. Pak Udin belanjanya sudah sudah racian, yang aslinya di pasar subuh itu langsung ke pedagang sayur keliling, tapi Pak Udin mengambilnya sudah racian, kemudian di kiosnya nanti dibagikan lagi ke pedagang sayur keliling yang menjadi membernya 7 orang itu. Terus lambat laun mulai banyak crash ya antara si istrinya dengan beberapa anak buahnya. Kalau nggak gitu ada suatu masalah yang nggak tahu ada apa, tiba-tiba nggak jualan gitu-gitu. Tadi anak buahnya ini bingung nih, kenapa seperti ini, kok kadang jualan kadang enggak. Akhirnya beberapa itu memutuskan untuk pisah, tidak kerjasama lagi dengan Pak Udin, memilih ke pedagang yang lain sejenis Bu Siti tapi beda desa ya. Kan kalau di daerah desa itu ada yang sejenis Bu Siti atau Pak Udin yang melayani beberapa pedagang sayur keliling, tapi di rumah itu ada. Dengan alasan berbagai macam akhirnya tinggal satu, habis semua tinggal satu anak. Yang satu anak ini awalnya bertahan karena di Pak Udin itu sistemnya enak, nggak modal, cukup menjualkan dagangan Pak Udin, jika sisa nanti dikembalikan ke Pak Udin. Jadi
tanpa modal pun bisa untung si pedagang sayur kelilingnya ini. Misal membawanya total 300 dari dagangan Pak Udin yang sudah diracik untuk pedagang sayur keliling, kemudian oleh pedagang sayur kelilingnya ini dijual, dikelilingkan, nanti kalau siang sisa dikembalikan lagi, nanti dipotong sisanya itu labanya, nanti kan bersih tanpa modal. Ya itulah sistemnya kenapa banyak pedagang sayur keliling yang suka kerjasama dengan Pak Udin. Tapi lama-lama usahanya semakin merusut, ternyata si Pak Udin itu mempunyai hobi yaitu judi. Sedangkan judi ini kita tahu sendiri ya, karena judi itu nggak ada untungnya. Sudah rahasia umum bahwasanya si Pak Udin ini memang kalau dalam perjudian hal kayak nggak eman lah, mau uang berapapun loss. Jadi nggak gemen-gemen. Terus awal mulanya itu si pihak istri masih memberi ampun lah, walaupun sering judi kan loss, dan lossnya itu sampai jutaan, sampai banyak. Bank koperasinya pun juga banyak yang ke situ. Akhirnya dengan manajemen keuangan yang amburadul, sayur kelilingnya habis, nggak ada, lepas semua. Terus akhirnya si Pak Udin karena sepi, si warungnya ini sepi, akhirnya beberapa waktu yang lalu si Pak Udin kembali ke pasar, hanya bertahan 2 hari, dia jualan ke pasar lagi si Pak Udin. Tapi ya semuanya sudah berubah tanpa ampun, karena sudah terlalu lama Pak Udin nggak di pasar ya, karena dia fokus ke kiosnya yang perkembangannya luar biasa itu. Di waktu yang drop seperti ini dia ke pasar, pelanggannya sudah hilang, tinggal beberapa saja yang dulu bawa dagangan banyak sekali jual itu bisa habis karena beliau sudah terlalu lama nggak di pasar. Akhirnya sisanya pun juga banyak, dan di ujung-ujung itu dia hanya mampu berjualan sekitar 2 kali atau 3 kali ke pasar. Setelah itu dia nggak pernah jualan lagi. Terus beberapa waktu ini di puncak ceritanya, akhirnya tokonya itu tutup total. Nggak tahu para pelanggannya ini kenapa kok Pak Udin tutup. Ternyata menurut si kisah tetangganya, si Pak Udin melakukan hal yang senonoh dengan orang lain di area dia tempat belanja subuh itu ya, di area pasar subuh itu. Dan karena hal itu sudah termasuk kelewatan, akhirnya si istri itu pergi dari rumah, meninggalkan Pak Udin sendiri, dia membawa kedua anaknya. Dan disitulah usaha Pak Udin hancur. Tidak ada lagi jualan sayur, tidak ada lagi pedagang sayur keliling, dan semuanya musnah. Itulah ya teman-teman, dari kisah ini kita bisa menyimpulkan yang pertama, selalulah jujur terhadap sesama pedagang. Ketika di pasar Indo, apabila kamu mempunyai rekan atau pelanggan pedagang di sana, ya selalulah jujur. Kalau memang kamu terpaksa nggak punya uang, ya bilang nggak punya uang. Nanti kan di sana kan pasti dia akan merespon, ya udah dibawa dulu nggak apa-apa. Tapi ketika kamu membawa dagangannya secara gratis, nanti kalau sudah ada uangnya ya dibalikan, dibayar. Jangan sampai tiba-tiba menghilang seperti itu. Jangan. Itu ya yang pertama, kita harus saling jujur kepada sesama pedagang supaya usahanya itu bagus. Yang kedua, hindari kebiasaan seperti judi atau apapun yang bermain uang di jalan yang haram itu jangan, karena itu sangat berbahaya. Mulai dari agama pun kan juga dilarang. Terus dalam segi perdagangan pun itu rentan merusak manajemen keuangan perdagangan. Itu cepat sekali, karena itu nggak mandang untung, nggak mandang modal, yang penting uang keluar dan akhirnya hilang.
Terus yang ketiga, jangan sampai pekerjaanmu itu membuatmu khilaf ya. Itu kan khilaf, hingga melakukan hal-hal yang senonoh dengan selain istri ketika kamu sudah berkeluarga, atau dengan melakukan hal-hal yang kurang baik dengan wanita lain. Itu jangan. Terlebih yang mempunyai keluarga, tetaplah jaga keharmonisan keluarga. Ketika kamu dipercaya untuk bekerja, untuk keluar malam mencari dagangan, pulang sore, berputar seperti itu terus setiap hari, jangan kamu salahkan kepercayaan keluargamu malah untuk melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya seperti itu jangan. Walaupun yang masih berjaga atau yang belum berkeluarga, jangan sampai ada cinta terlarang di pekerjaanmu, karena hal seperti itu sudah ada ya. Ayo sini nenek sing mengambil kesempatan di waktu-waktu pekerjaan karena hal yang wajar keluar malam seperti itu. Jangan, hindari seperti itu supaya usaha kita tetap jalan, kehidupan kita juga baik-baik saja, terus rezeki yang kita terima itu barokah. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu, terus kita bisa mengambil hikmah dari cerita singkat ini. Sesukses apapun karirmu, sejaya apapun usahamu, misal keuanganmu luar biasa, dengan awal yang misal dulu kamu dari nol hingga sukses, kemudian kamu setelah sukses kok khilaf, dan seketika nggak ada beberapa hari langsung drop mengenol lagi, itu ya kalau bisa jangan sampai seperti itu. Tetap ingat kepada yang memberi rezeki, selalu bersyukur, jangan lupa bersedekah, dan hindari hal-hal yang godaan setan yang sejenis seperti itu. Cukup sekian, semoga menjadi inspirasi yang harus dihindari ya, perbuatan-perbuatan buruk seperti itu. Tetap semangat, salam sayur Indonesia.